Rudal Javelin dibuat Amerika untuk menggantikan rudal M47 Dragon yang dinilai sudah usang. Rudal Dragon telah menjadi andalan Amerika pada 1980-an, yaitu saat ancaman utama Angkatan Darat AS adalah Uni Soviet. Saat itu, pasukan AS di Eropa dilatih untuk beroperasi dengan banyak anggota pasukan, mempertahankan wilayah mereka melawan gelombang tank tempur utama T-72 dan T-80 Soviet, serta kendaraan tempur infanteri BMP-2. Senjata anti-tank utama, yang dikeluarkan untuk setiap pasukan infanteri AS, adalah rudal yang dipandu anti-tank M47 Dragon. Dragon besar dan tidak bisa diandalkan tetapi bisa menembus baju besi frontal dari T-72 dan T-80. Rudal yang dipandu secara optik mengharuskan penembak mengunci mantap tank musuh di bidikannya, tetapi memiliki jangkauan maksimum hanya 1000 meter. Ini berarti penembak harus meluncurkan dan memandu rudal dalam jangkauan senapan mesin tank Soviet. Pengenalan baju besi reaktif Soviet membuat Dragon usang. Angkatan Darat mengeluarkan persyaratan untuk pengganti yang dikenal sebagai AOSM, atau Sistem Senjata Anti-Tank Tingkat Lanjut Sedang. Texas Instruments and Martin Marietta, sekarang dikenal sebagai Lockheed Martin, memenangkan kontrak, dan tes rudal pertama terjadi pada tahun 1991. Tes awal positif dan rudal Javelin FGM-148 mulai berproduksi penuh pada tahun 1994. Javelin adalah sistem rudal yang jauh lebih baik daripada Dragon dalam hampir semua hal. Senjata yang diluncurkan di bahu, Javelin menggunakan sistem inframerah pencitraan untuk mendeteksi dan mengunci tank pada jarak hingga 4.750 meter, lebih jauh dari Dragon. Setelah operator mengunci tank dan memulai urutan peluncuran, motor roket kecil menendang rudal keluar dari tabung peluncuran dan ke udara, di mana motor utama menyala dan mengirimkan rudal downrange. Tidak seperti Dragon, Javelin memiliki dua mode serangan. Mode pertama adalah serangan langsung, di mana rudal terbang langsung menuju tank musuh. Rudal itu tidak memiliki satu tetapi dua hulu ledak. Yang pertama memicu ubin pelindung reaktif, menetralkannya, dan yang kedua untuk menembus sabuk pelindung utama tangki. Mode kedua mengirimkan Javelin berpacu ke atas ke ketinggian 500 kaki, lalu turun ke bagian atas tank tempat perlindungan lapis baja paling tipis. Salah satu kelemahan utama dari Dragon mengharuskan penembak diam, menjaga garis bidik pelacak berpusat pada tank musuh sampai tumbukan. Ini tidak pernah benar-benar realistis karena kebisingan dan tekanan pertempuran, serta tembakan musuh dapat dengan mudah menyebabkan penembak menghancurkan kunci visualnya. Javelin di sisi lain adalah rudal tembak dan lupakan. Begitu diluncurkan, otak rudal mengambil alih untuk mengarahkannya ke sasaran. Seorang penembak Javelin dapat menembakkan rudalnya dan kemudian melarikan diri, mundur atau pindah ke posisi menembak alternatif. Rudal dan peluncurnya, Command Launch Unit, bersama-sama berbobot 48,8 pound, 22 kg, sedangkan rudal saja berbobot 33 pound, 15 kg. Sistem ini dapat ditembakkan oleh satu orang, tetapi biasanya tim dua orang terlibat dalam operasinya dengan satu membawa peluncur dan yang lainnya membawa amunisi rudal. Ini juga menggunakan peluncuran lunak, di mana rudal dikeluarkan dari peluncur untuk mencapai jarak yang aman sebelum roketnya diaktifkan. Fitur itu berarti juga dapat ditembakkan dari dalam ruangan di medan perang perkotaan. Javelin terutama digunakan oleh Angkatan Darat AS dan Korps Marinir, tetapi juga telah dijual ke 18 negara mitra, termasuk Ukraina, Prancis, Qatar, Turki, dan Uni Emirat Arab. Pada tahun 2002, satu unit peluncuran komando Javelin berharga $126.000, dan setiap rudal harganya sekitar $78.000. Sementara menurut biaya satuan tahun anggaran Angkatan Darat AS 2018 untuk sistem senjata Javelin, menempatkan biaya satuan pada $206.705, $2,92 miliar. Pada bulan Mei tahun 2018, Ukraina membeli 210 rudal Javelin dan 37 peluncur dari Amerika Serikat dengan perkiraan $47 juta, $666 miliar.